Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, salah satu amaliyah yang divonis bid'ah oleh kaum Wahabi adalah membaca Al-Quran di makam para ulama. Malah lebih jauh mereka menuduh umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, sebagai penyembah kuburan. Sungguh merupakan tuduhan yang tak berdasar, bahkan lebih cenderung mengarah kepada fitnah yang sangat keji. Lantas bagaimana sebenarnya hukum baca Al-Quran di kuburan? Mengenai hukum baca Al-Quran di kuburan, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyunahkannya. Pendapat mayoritas para ulama ini sesuai dengan banyak sekali dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Imam Az-Zabidi menyebutkan di dalam kitab Itaf hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siapa yang masuk perkuburan lalu membaca surat Yasin, maka akan diringankan siksa untuk mereka penghuni kubur, dan bagi orang tersebut mendapat pahala sesuai jumlah penghuni kuburan." Kemudian para ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat disunahkan membaca apa saja dari Al-Quran. Imam Qalyubi berkata, yang diriwayatkan dari ulama salaf adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Dan pahalanya dihadiahkan ke penghuni kuburan, maka dia akan mendapat pahala sesuai jumlah yang berkubur di sana. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qafah dalam Fadail Suratil Ikhlas nomor 53 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siapa yang melewati perkuburan dan membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal, maka dia akan diberi pahala sejumlah orang yang meninggal." Selain itu, Hafiz Syamsuddin Al-Maqdisi Al-Hambali yang konon adalah gurunya Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa hadis, di antaranya, siapa yang memasuki pekuburan kemudian membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Al-Hakumut Takasur, surat At-Takasur, lalu mengatakan, "Aku jadikan pahala yang kubaca dari firman-Mu untuk para penghuni kubur dari mukminin dan mukminat, maka mereka semua akan menjadi penolong baginya kepada Allah." Kemudian beliau berkata, semua hadis-hadis ini meskipun lemah, namun membaca Al-Quran di dekat kuburan mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Ditambah lagi, kaum muslimin di setiap generasi dan di setiap tempat selalu berkumpul dan membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Hal ini sudah seperti ijma. Dari Imam Ibnu Abidin berkata, bacalah yang mudah seperti surat Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah hingga Muflihun, ayat kursi, Yasin, Tabarok, At-Takasur, dan Al-Ikhlas 12 kali, 11, 7, atau 3 kali. Al-Buhuti berkata, menurut Imam Samiri, di kepala kubur membaca pembuka surat Al-Baqarah, sedangkan di kaki kubur bacalah akhir dari surat Al-Baqarah. Untuk lebih menguatkan pendapat-pendapat di atas, mari kita lihat hadis berikut ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Yasin untuk orang yang mati di antara kamu." Riwayat Imam Abu Daud. Sedangkan Al-Faqih, Al-Hambali, Al-Usuli, Al-Mutqin, Al-Alamah, Qadhi Qudah, Ibnu An-Najjar memberikan komentar yang berbeda. Hadis tersebut mencakup orang yang sekarat maupun sudah wafat, baik sebelum dimakamkan ataupun sudah dimakamkan. Setelah dimakamkan, maka itu adalah makna hadis secara hakikat atau dhahir, dan sebelum dimakamkan, maka itu makna hadis secara majas. Mari kita lihat apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Dan disunahkan bagi peziarah kubur untuk memberi salam atas penghuni kubur dan mendoakan kepada mayit yang diziarahi dan kepada semua penghuni kubur. Salam dan doa itu akan lebih sempurna dan lebih utama jika menggunakan apa yang sudah dituntunkan atau diajarkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan pula membaca Al-Quran semampunya dan diakhiri dengan berdoa untuknya.
Keterangan ini dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab dan telah disepakati oleh pengikut-pengikutnya. Dengan melihat semua pendapat di atas, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan hukum baca Al-Quran di kuburan itu bid'ah, apalagi syirik. Bahkan pendapat-pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad dan Buya Arosi menyampaikan kegiatan tersebut ada dalilnya. Pendapat UAS ini ditulis dalam bukunya 37 Masalah Populer. Pendapat dai yang akrab disapa UAS ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila salah seorang kamu meninggal dunia, maka janganlah kamu menahannya, segerakanlah ia ke kuburnya. Bacakanlah di sisinya Al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah di kuburnya. Selain menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, UAS juga menyampaikan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sanad hasan. UAS juga menyampaikan pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i telah berkata, dianjurkan membaca sebagian Al-Quran di sisi kubur. Mereka berkata, jika mereka mampu menghatamkan Al-Quran secara keseluruhan, maka itu lebih baik. Sementara menurut pendapat Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan hadis ini. Hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma. Karena jika tasbih pelepah kurma saja diharapkan meringankan azab kubur, maka bacaan Al-Quran lebih utama. Imam Nawawi seperti ditulis dalam kitab Al-Majmu' menganjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman, berdoa untuk mayat dan memohon ampunan untuknya. Pendapat Imam Nawawi ini juga disebutkan Imam Syafi'i secara nas. Disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata, dianjurkan membaca beberapa bagian Al-Quran. Jika menghatamkan Al-Quran maka lebih afdol. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan supaya ditalkinkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan ceramah dari video Ustadz Abdul Somad dan Buya Arosi berikut ini.